Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang cukup buat kami. Kami bersyukur Tuhan karena waktu kami menjalani hari-hari kami tidak berjalan sendiri. Bahkan pada waktu kami ada dalam kesulitan, waktu kami berhadapan dengan tantangan yang bisa jadi melebihi kekuatan kami, kemampuan kami, tangan kami dipegang teguh oleh Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kepadamu Bapa. Dan kami hadir di dalam ibadah ini. Kami rindu Tuhan untuk membaca firman Tuhan dan mengerti, memahami lebih lanjut apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Sehingga biarlah kiranya kami yang berjalan dipegang teguh oleh Allah. Kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua Tuhan, bicaralah kepada kami. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami betul-betul dapat memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Kami rindu, kami belajar firman Tuhan tidak hanya mengisi pikiran kami, tapi kami rindu Tuhan apa yang kami pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin firman yang dihidupi adalah firman yang akan mengubahkan. Terima kasih Bapa, di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, kita berada di bulan terakhir di tahun 2024. Itu berarti tinggal berapa hari lagi saudara? Kita akan masuk tahun yang baru. Tinggal 30 hari lagi, betul ya? Dan tinggal 4 kali lagi saudara di hari Minggu saya dan saudara beribadah di tempat ini saudara. Sebab itu di dalam minggu yang pertama di di bulan Desember ini saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal buat rekan-rekan semuanya sebelum kemudian kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya pada rekan-rekan berkaitan dengan 2 pertanyaan ini mengakhiri tahun, dan saya rindu ini bisa menjadi perenungan kita ya. Mengakhiri tahun 2024 ini di bulan Desember. Pertama, pelajaran rohani apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan itu mengubah hidupmu? Ada enggak pelajaran rohani? Coba ingat-ingat. Apa ya pelajaran rohani yang saya dapat dan itu mengubah kehidupan? Tidak di sini tapi mungkin di rumah nanti saudara ingat-ingat lagi, renungkan, dan mungkin saudara boleh tuliskan itu, buat sedikit catatan sepanjang tahun 2024 pelajaran rohani apa yang berbicara kepada saudara. Yang kedua saudara, pengalaman rohani apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau tadi pelajaran, tapi yang kedua adalah pengalaman. Karena saya yakin saudara tidak hanya kebenaran yang dipelajari, yang memenuhi kepala, yang bisa kemudian memberikan dampak dalam hidup, tapi pengalaman bersama dengan Tuhan itu penting sekali. Pengalaman rohani apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan itu membuat saudara yakin bahwa Tuhan itu ada, Kristus itu memberikan damai, dan kemudian Allah Roh Kudus itu memimpin dan memberkati saudara. Saudara, kalau ini ada dalam hidupmu menjalani akhir tahun ini menjadi perenungan saudara, saya berharap ini akan menolong kita memasuki tahun yang baru dalam kondisi yang lebih baik dan yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita saudara. Dan kalau saudara belum bisa jawab pertanyaan ini, jadikan ini permohonan doamu ya. Sehingga saudara bisa menutup tahun ini dengan sebuah pelajaran rohani dan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan kalau saudara bisa menjawab 2 pertanyaan ini, saudara bagikan, sharingkan kepada orang lain, mungkin teman kantormu, mungkin teman bisnismu, mungkin di keluargamu saudara. Sehingga saudara, saya yakin apa yang kita sharingkan berkaitan dengan pelajaran rohani, pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan, bisa jadi Tuhan sedang pakai kita untuk men-sharingkan sesuatu. Waktu kita sharingkan, kemungkinan besar orang juga akan cerita tentang hidupnya saudara. Dan saudara bisa menjadi agen Tuhan untuk menolong orang itu untuk keluar dari permasalahan yang mungkin saja mereka hadapi saudara ya. Dan yang kedua saudara, ini tidak kurang penting karena ini sesuatu yang juga saya concern di dalamnya dan saya berharap hal ini bisa terselesaikan. Nah saudara, di KU2 ya, di KU2 ini di Live Community Service ini kita membutuhkan 2 orang saudara untuk pelayanan multimedia. Saya berharap sebetulnya ada rekrutmen yang lebih baik lagi yang kita bisa buat ke depan, di mana semua kita yang hadir di tempat ini bisa berpartisipasi dalam melayani, bisa tahu caranya, tapi
dalam minggu-minggu ke depan ini kita membutuhkan 2 orang yang melakukan pelayanan multimedia. Saya udah bicara ke PIC-nya, saudara butuh 2 orang karena saya berharap PIC-nya tidak melayani setiap minggu, saudara ya. Saya berharap teman-teman yang melayani kalau bisa hanya satu kali 1 bulan. Sehingga ada minggu-minggu lainnya, saudara bisa menikmati ibadah, bisa merasakan ibadah itu dengan baik. Sebab itu saya mendorong saudara yang terpanggil untuk melayani ini pelayanan multimedia. Pelayanan multimedia ini adalah pelayanan yang membantu tampilan di depan ini. Saya sudah bikinin PowerPoint-nya dan butuh orang yang membantu di belakang. Kalau saudara rasa Tuhan memanggil saudara untuk terlibat dalam pelayanan ini, saudara boleh hubungi saya secara pribadi atau DM saya di Instagram saya, atau boleh hubungi saudara Yohanes yang ada di belakang untuk bilang saya mau pelayanan. Nanti saudara akan dilatih bagaimana caranya. Saya sudah tanya sama Yohanes butuh skill apa saja, tidak butuh skill apa-apa. Saudara hanya bisa pakai komputer, nanti akan diajarkan bagaimana cara memakai aplikasi ProCenter untuk tampilan di bawah ini. Saya harap saudara gumulkan, doakan, dan ambil keputusan untuk melayani. Dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan buka belajar dari Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat ke-16. Saya yakin saudara salah satu kitab yang jarang dibaca, itu Perjanjian Lama. Kalaupun kita baca, kita bacanya itu pasti Kejadian, betul? Ya, Mazmur mungkin, Amsal. Tetapi kitab-kitab nubuatan, kitab nabi-nabi itu jarang sekali. Tetapi kalau mau bahas berkaitan dengan Mesias, kita masuk dalam seri khotbah yang baru tentang Mesias, saudara. Saudara, di dalam Minggu Advent ini mungkin kita tidak akan membahas para nabi, karena para nabi lah yang lebih banyak membahas tentang janji tentang Mesias itu. Saudara buka Yeremia 33 ayat 14-16, saudara boleh highlight ayat ini di aplikasi Alkitab saudara. Biarlah ayat ini menjadi sesuatu ayat yang juga berbicara. Tidak mudah untuk dipahami, sebab itu nanti saya akan jelaskan secara perlahan apa yang Tuhan maksudkan dalam ayat ini. Saya sudah buatkan slide-nya kali ini berkaitan dengan ayat ini. Kita akan baca bersama-sama ini terjemahan dari perjanjian TB2 saudara ya. Yang saudara baca mungkin TB1 karena TB2 untuk perjanjian lama belum ada versi digitalnya. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Saudara, seorang psikiater, dokter kejiwaan saudara ya. Psikiater bernama Viktor Frankl itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Nazi. Dalam bukunya yang terkenal Man's Search for Meaning saudara, Frankl itu menceritakan momen-momen terberat yang dia jalani di dalam hidupnya pada waktu dia ada di dalam kamp konsentrasi Nazi. Saudara, ada waktunya dia katakan dia berjalan di cuaca yang dingin dengan pakaian compang-camping, dengan kaki yang berdarah karena sepatu yang dipakai sudah tidak layak lagi. Dan dia bilang nyaris hampir setiap hari tidak ada makanan yang bisa dimakan karena makanan yang disajikan tidak layak untuk dimakan saudara. Dan dalam kondisi seperti itu, dia mengamati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang yang juga menjadi tawanan, menjadi orang yang diminta untuk kerja paksa. Dan lalu kemudian dia menuliskan tulisannya saudara. Dan kemudian kita tahu ada buku tadi yang Man's Search for Meaning. Frankl berkata begini saudara di dalam perenungannya. Dia katakan bahwa ketika semua aspek eksternal kehidupan diambil apa saja, dia katakan kebebasan, ya, lalu kemudian harta, keluarga, seseorang itu masih memiliki kemampuan untuk memelihara yang namanya hope, harapan. Dia mengamati orang yang bertahan dalam penderitaan di kamp konsentrasi Nazi, bukanlah orang yang sehat.
Bukanlah orang yang kuat secara fisik, tetapi orang yang punya harapan, yang memiliki harapan. Harapan bukan sekedar optimisme atau keinginan akan sesuatu yang lebih baik, tetapi sebuah kekuatan yang memungkinkan seseorang menemukan makna bahkan dalam situasi yang paling sulit. Jadi waktu dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, kalau ada harapan, maka kesulitan itu bisa dimaknai dengan cara yang benar, dengan cara pandang yang benar. Dan dia menyebutkan harapan adalah tujuan yang mengatasi saat ini. Jadi apapun yang sedang dihadapi, penderitaan, kesulitan, situasi, kondisi yang sangat menekan, mencekik, kalau punya harapan, maka orang itu bisa hidup dan menjalani semua kesulitan itu dengan baik. Karena harapan adalah situasi, adalah tujuan yang melampaui, mengatasi apa yang hari ini yang sulit yang kita hadapi, saudara. Saudara, sebagai murid Kristus, pengharapan itu adalah salah satu dari ketiga tanda yang ada pada orang percaya, yang ada pada murid Kristus. Kita baca itu di dalam tulisannya Paulus. Paulus bilang kepada jemaat Korintus itu bahwa hanya tinggal 3 hal ini. Yang pertama adalah iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, dari 3 hal yang seharusnya menandai hidup kita sebagai orang percaya, itu ada pengharapan. Tidak hanya kasih, memang yang terbesar adalah kasih. Tapi pengharapan itu adalah salah satu yang harusnya orang lihat ada dalam hidup kita. Murid Kristus, orang percaya, hidup itu bukan karena imannya saja, tetapi karena dia punya pengharapan, saudara. Saudara, kalau pengharapan adalah hal yang penting, pertanyaannya adalah apa yang perlu saya pahami tentang pengharapan orang percaya? Dan apa bedanya pengharapan yang menjadi milik orang percaya dengan orang yang belum percaya? Mari saya ajak saudara untuk kemudian memperhatikan apa yang tadi dikatakan lagi di dalam Yeremia 33 ayat 14-16, saudara. Saudara, firman Tuhan yang kita baca dari Yeremia ini memiliki 2 konteks. Konteks yang pertama adalah konteks pada saat Yeremia kemudian menuliskan nubuatan Allah itu. Konteks di mana dia berada pada waktu itu. Dan ngomong-ngomong, saudara, Yeremia sendiri tidak berada pada kondisi yang baik. Waktu dia menuliskan, waktu dia berada menerima nubuatan itu, dia itu sedang berada di dalam kurungan. Dia dikurung, dia ditahan di pelataran kerajaan itu. Karena orang tidak menyukai nubuatannya, saudara. Dan yang kedua, konteks yang kedua adalah orang-orang yang kemudian membaca pertama dari kitab Yeremia ini. Jadi 2 hal yang berbeda. Satu pada masa kejadian itu sendiri, yang kedua adalah orang yang kemudian menerima komplit dari tulisan Yeremia ini. Nah, saudara, sewaktu Yeremia menulis perkataan ini, raja yang berkuasa adalah Raja Zedekia, yang saat itu sedang menghadapi serangan dari kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, saudara. Jadi kondisinya itu betul-betul tidak kondusif karena Israel sedang diserbu oleh pasukan dari negara, dari kerajaan yang adikuasa pada waktu itu. Jadi saudara, bayangannya adalah bagaimana kalau kemudian kita saat ini misalnya diserang oleh China begitu ya, atau oleh Amerika, atau oleh Rusia, negara yang adikuasa. Oh, itu enggak kondisi yang tidak menyenangkan, saudara. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan itu berkata melalui nabinya bahwa Tuhan akan menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan orang Babel itu karena dosa mereka. Jadi mereka itu diserahkan oleh Tuhan, Tuhan tampaknya tidak menolong mereka karena Tuhan memang sudah menentukan mereka kalah perang, mereka akan menjadi tawanan karena mereka ini adalah orang-orang yang menyebut diri sebagai umat Allah tapi hidup dalam penyembahan berhala. Mereka hidup sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, itu adalah konteks yang pertama. Konteks yang kedua, orang yang membaca kitabnya adalah orang-orang yang sudah berada di Babel. Jadi mereka bukan lagi ada di Yerusalem, mereka sudah dibawa
ke Babel. Kalau saudara lihat slide ini, saudara lihat di sana bahwa ternyata Yeremia sendiri itu melayani bersama dengan beberapa nabi. Jadi dalam kondisi keadaan pada waktu itu ada beberapa nabi yang dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada beberapa orang yang menyebut dirinya nabi. Lalu kemudian di Babelonia itu sendiri ada Yeskel, ada Daniel, saudara, yang ada di sana. Nah, saya tidak tahu apakah orang penerima kitabnya Yeremia itu ada pada waktu yang sama pada waktu Daniel hidup di Babel juga, saudara. Dan keadaan orang-orang yang ada di Babel, kondisi mereka juga dalam kondisi yang tidak baik. Mereka ini adalah tawanan perang yang dibawa ke Babel dan mereka bekerja untuk pemerintahan di Babel. Mereka menjadi orang-orang yang terbuang jauh dari negeri mereka sendiri. Jadi saudara, kalau mau disimpulkan begini jadinya. Kondisi keduanya, baik konteks orang yang ada dalam kondisi yang pertama maupun pembaca, penerima dari kitab dari Yeremia, mereka ada dalam kondisi yang tidak baik. Kondisi mereka buruk, mereka tidak tahu akan masa depan mereka. Dan dalam kondisi seperti inilah saudara, firman Tuhan itu datang kepada mereka dan berkata, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Saudara, Allah adalah Allah yang adil. Orang yang berdosa, melakukan dosa, dihukumnya. Tetapi penghukuman itu adalah cara Allah untuk memurnikan umatnya, saudara. Itu sama mungkin pada saat ini. Kadangkala Tuhan izinkan ada penyakit yang kita alami, ada kesulitan yang kita alami, supaya menyadarkan kita bahwa kita ini sudah jauh dari Allah. Dan dia mau bawa kita kembali, saudara. Jadi penghukuman adalah cara Allah untuk memurnikan umatnya di dalam perjanjian lama. Allah tidak selamanya akan menghukum mereka, Allah tetap ingat akan janji yang sudah pernah dia ucapkan kepada umatnya. Dia akan memulihkan umat pilihannya. Saudara, dari sini saya berpikir begini, keadaannya kan sulit. Jadi pasti saudara, kalau bicara soal pengharapan, harapan itu datang pada waktu keadaan kita sulit. Dan jarang saudara kita berpikir pada waktu kita senang, kita akan berpikir bahwa kita butuh harapan. Tapi waktu keadaan kita sulit, Tuhan itu kasih harapan bagi kita. Saudara, bagi saya pengharapan itu seperti nyala lilin dalam keadaan di tengah kegelapan yang pekat. Jadi andai kata saudara ruangan ini dimatikan seluruh lampunya, tidak ada cahaya satupun, maka pengharapan itu seperti sebuah nyala lilin yang kemudian menolong kita untuk melihat sekeliling kita dengan jelas. Waktu dalam kondisi sulit, keadaan gelap, kita kadang-kadang nggak bisa melihat kondisi kita sendiri. Bisa jadi kita bisa jadi orang yang emosional, marah-marah, karena kita nggak tahu ke depan seperti apa. Jangankan jalan ke depan, yang sekarang aja kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat kondisi kita. Saudara, dalam kondisi sulit, Allah itu memberikan pengharapan sama seperti nyala lilin yang menolong kita untuk melihat sekeliling kita dengan jelas. Dan sebab itu saudara, kita bisa berkata begini, kita itu memang dalam keadaan sulit, yang kita butuhkan bukan jalan. Saya ulangi saudara, kalau kondisi kita saat ini sedang sulit, yang kita butuhkan itu bukan jalan. Karena jalan itu adalah hal kedua yang kita bisa lakukan kalau kita punya cahaya, bukan? Kalau kita punya nyala lilin itu. Kalau kita punya cahaya, maka gampang sekali untuk kita bisa melihat ada jalan di depan kita. Tapi kalau kondisinya gelap dan kita tidak punya terang itu, jalannya ada di depan pun kita nggak akan bisa jalan. Make sense saudara ya? Sebab itu saudara, waktu keadaan sulit yang perlu kita lakukan pertama adalah memang kita datang kepada Allah, karena Allah itu memberikan pengharapan kepada kita. Baru kita melihat jalannya. Kalau tidak saudara,
Ya bisa sih kita pakai jalan sendiri, tapi bisa jadi itu bukan jalan yang seharusnya kita ambil. Kita bisa salah arah, salah jalan. Hal yang pertama saudara, waktu kita mengalami keadaan yang sulit, datanglah kepada Allah. Karena Dia memberikan kita cahaya untuk berjalan. Dan kalau kita bertanya apa bedanya pengharapan yang dimiliki oleh murid Kristus, maka jawabannya adalah pengharapan orang percaya, pengharapan murid Kristus itu berakar pada janji Allah, Allah setia dan Ia menepati janjinya saudara. Janji Allah yang dinubuatkan oleh Allah melalui Yeremia itu jelas terkait dengan Mesias. Ya, Mesias itu sebetulnya dalam bahasa Yunani, Mesias itu, Mesaya itu di dalam bahasa berasal dari bahasa Ibrani, sedangkan Kristus itu dalam bahasa Yunani. Jadi antara Yesus Mesias dan Yesus Kristus sebetulnya hal yang sama karena Mesaya sama dengan Kristus, Christ. Itu kata yang sama yang berarti penyelamat. Yesus sang penyelamat, Yesus Kristus, Yesus sang Mesaya. Saudara, janji yang dinubuatkan itu bicara tentang seorang yang akan Allah bangkitkan dari keturunan Daud dan itu pasti akan digenapi oleh Allah. Karena berulang kali para nabi yang lain pun membicarakan hal itu. Nanti satu kali dari keturunan Daud akan bangkit seorang yang akan menyelamatkan negeri ini. Menyelamatkan orang percaya. Nah saudara, pertanyaannya, kalau dikatakan ini adalah sebuah janji, berapa lama janji itu digenapi? Berapa lama janji digenapi? Saya tanya ya dulu, yang duduk sama suami istri. Suami pernah janji nggak ya? Pernah lah ya? Pernah kan ya? Paling nggak janji nikah ya? Kalau nggak jadi menikah begitu kan? Saudara, kalau suami janji, saya tanya para istri, berapa lama kira-kira saudara sabar untuk menantikan janji itu? Di sana ada suami yang ilat ke istri begitu ya. Istrinya nggak mau lihat. 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? 5 tahun masih sabar nantikin janjinya? Yang pacaran, sekarang yang pacaran. Kalau yang pacaran berapa, lalu kemudian sudah pacaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lalu kemudian orang tua tanya begini, ini hubungan kalian mau dibawa kemana ya? Nah udah 5 tahun sudah pacaran, berapa lama kemudian janjinya digenapi? Misalnya untuk melangsungkan kepada pernikahan. Saudara, kalau kita berpikir soal janji, maka begini saudara, maka ada waktunya nanti janji itu akan digenapi. Tapi sering kali kita nggak akan sabar ketika janji itu belum tergenapi saudara. Kalau bertahun-tahun lamanya kita pikir pasti ini orang lupa dengan janjinya, pasti dia cuma gombal, dia ingkar janji. Saudara, di dalam kalau kita mau tanya apakah Tuhan menggenapi janjinya, ya kita tahu sih ya. Kemudian Yesus Kristus itu lahir, ada banyak yang tergenapi. Tapi mungkin ada satu hal yang kita nggak sadar bahwa berapa lama janji itu digenapi saudara. Saudara, di dalam Matius 1 ayat 17, saudara akan lihat berapa lamanya janji Tuhan itu digenapi saudara. Di Injil Matius ini kita baca begini, ada 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan di Babel. Saudara perhatikan ya, 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan. Satu keturunan itu jaraknya berapa tahun saudara? Kalau saya menikah dengan istri saya, lalu punya anak, jaraknya berapa tahun? Ya bisa 1 tahun, 2 tahun begitu ya, beberapa tahun. Tapi jarak dari keturunan pertama sampai keturunan kedua, jaraknya berapa tahun? Jadi ada mama saya di sana. Mama saya jarak ke cucu berapa tahun? Mama saya sekarang udah 68, benar ya Maya? 69 tahun. 69 tahun, cucunya sekarang paling besar umur 9 tahun. Jaraknya 60 tahun saudara.
Kalau saya bulatkan keturunan dari keturunan pertama sampai keturunan kedua itu jaraknya, ketiga itu jaraknya 50 tahun saudara. Maka berapa tahun 14 keturunan? Nah, orang-orang di Babel, pembuangan di Babel itu sudah menunggu dari Daud ketika dikatakan nanti dari keturunan Daud akan muncul seorang yang akan memerintah bangsa Israel. Itu jaraknya 14 tahun mereka sudah menunggu 14 tahun, 14 keturunan. Tapi Mesias itu juga belum hadir dalam kehidupan orang Israel, saudara. Dan kemudian digenapi 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kemudian kepada Kristus. Kesimpulannya begini saudara, pada saat Mesias itu lahir, pada saat Maria itu melahirkan sang Mesias itu saudara, Yeremia dan orang-orang yang menerima nubuatan itu sudah tidak ada di dunia ini. Tetapi apakah Allah ingkar janji? Tidak saudara. Ia adalah Allah yang menepati janjinya saudara. Mesias yang berasal dari keturunan Daud itu lahir ke dunia. Sehingga yang kita bisa pelajari adalah seperti ini saudara. Janji Allah itu melampaui kondisi dan usia manusia. Sebab yang dia minta adalah hati yang teguh percaya bahwa setiap firman-Nya itu pasti digenapi. Jadi kalau bicara soal janji Allah, itu kadang melampaui bahkan hidup kita sendiri, usia kita sendiri. Karena kalau janji Allah itu tidak melampaui usia kita, umur kita, maka janji Allah itu tidak kekal sebetulnya. Hanya berlaku untuk generasi tertentu, tapi tidak berlaku untuk generasi yang akan datang. Karena hanya berlaku untuk generasi itu. Enggak, Allah, apa yang ditulis dalam Alkitab yang berkaitan dengan janji Allah tidak terkait dengan usia manusia, saudara. Melampaui itu, melampaui kondisi kita. Saudara, saya coba jelaskan sedikit berkaitan dengan janji Allah ini. Saudara, seorang bernama Herbert Loiker, seorang teolog. Dia kemudian berusaha untuk meneliti ada berapa banyak sih janji yang Allah tuliskan di dalam Alkitab, saudara. Katanya di dalam buku ini, ada lebih dari 8.000 janji yang Allah berikan kepada orang percaya. Dia tuliskan dalam bukunya All the Promises of the Bible. Saudara, itu berarti ada lebih cukup janji Allah dalam setiap keadaan kita. Saya ambil contoh beberapa saudara. Kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita percaya kepada Kristus, maka janji Allah adalah kita tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Lalu kemudian kalau kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita rasa lonely saudara. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Waktu kita merasa khawatir, kita nggak tahu bagaimana hidup kita ke depan, kita bingung. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata begini saudara, kamu jangan khawatir tentang apapun. Kalau kamu mau nyatakan itu ke segala keinginanmu dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur, ada damai sejahtera Allah yang akan memelihara kamu. Suruh bayangkan ya, kita khawatir saja, atau mungkin kita overthinking saja. Allah menuliskan sebuah janjinya yang tadi melampaui usia manusia sampai hari ini. Janji itu iya dan amin. Bahkan begini, waktu kita kehilangan orang yang kita kasihi, waktu orang yang kita sayang itu meninggal dunia, saudara, kita sedih. Kita bahkan mungkin gak tahu di mana orang ini berada. Dalam Wahyu 14 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, kemudian aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, pengharapan orang percaya itu terletak pada janji Allah, saudara. Allah setia dan Dia menepati janjinya. Itu kekuatan kita. Hanya sayang saja saudara, kita jarang kemudian mendoakan bahkan janji yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Alkitab. Saudara, mungkin kita boleh
melakukan sebuah habit, kalau kita baca Alkitab dan ini merupakan janji Tuhan, kita hafalkan. Dan pada waktu kita mengalami situasi tertentu, kondisi tertentu yang menyulitkan hidup kita, saudara, bawalah janji itu kepada Tuhan. Janji itu akan menguatkan kita menjadi sebuah pengharapan yang akan menolong kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Sebab itu saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh John Piper. Dua perkataan yang saya pikir sangat menguatkan kita. Dia katakan begini, one of the great enemies of hope is forgetting God's promises. Jadi saudara, salah satu musuh terbesar terkait dengan pengharapan adalah kita lupa. Kita melupakan janji Allah. Ya, kita lebih suka membiarkan diri kita pada kondisi yang kelam, pada kondisi yang tidak berdaya. Kita lupa Tuhan itu memberikan janjinya untuk menjadi pegangan kita keluar dalam masa sulit itu. Jangan lupakan janji Allah dalam keadaan kita yang sulit. Bisa jadi saudara hari ini saudara bergumul dengan kondisi ekonomi. Saudara yang punya toko mungkin saudara hari ini tokomu sepi. Saudara yang punya pabrik, orderan pabrikmu banyak berkurang. Pengeluaranmu lebih besar daripada pemasukan. Atau yang buruk bukan ekonomi tapi relasi. Dan relasi yang buruk itu mempengaruhi banyak hal dalam hidupmu. Kondisinya seperti benang kusut, tarik yang mana aja tambah kusut saudara. Saudara nggak tahu bagaimana menjalani kehidupan relasi saudara hari ini. Maju salah, mundur salah, ke kanan kiri salah saudara. Atau mungkin bukan masalah ekonomi atau masalah relasi. Tapi dua-duanya hadir dalam hidupmu. Ekonomi sulit, relasi juga sulit. Saudara, kedua ini membuat masa depan kita makin gak jelas. Bayangkan kalau ada orang dalam kondisi seperti ini, tanpa pengharapan, tanpa cahaya daripada Tuhan. Mungkin meninggalkan dunia ini menjadi solusi bagi hidupnya. Yang sebenarnya Tuhan tidak pernah inginkan itu terjadi. Tetapi itu terjadi kalau saudara kita lupa pada janji Allah. Saudara, Allah tidak pernah berjanji akan menyelesaikan masalah kita, saudara. Tetapi kalau kita mau taat, kita mau berjalan bersamanya, Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan memberikan kita hikmat, Dia berikan Roh Kudus-Nya yang menuntun hidup kita. Sebab itu saudara, yang kedua saya setuju dengan apa yang katakan John Piper begini. In every situation and every circumstance of your life, God is always doing 1,000 different things that you cannot see and you do not know. Waktu kita berharap Tuhan kayaknya gak peduli dalam hidup saya dibiarkan berhadapan sendiri dengan kesulitan saya. Saudara, ada banyak hal yang tidak kita lihat yang Tuhan sedang bekerja di dalamnya. We do not know. Kalau kita gak tahu, kalau kita gak lihat, bukan berarti itu gak terjadi, saudara. Dia sedang bekerja. Dan yang terakhir saudara, harapan orang percaya itu bukan pada kondisi yang baik, pada keadaan yang baik, tetapi pada pribadi yang bernama Kristus. Jadi harapan kita bukan terletak pada jawaban dari apa yang menjadi harapan, tapi siapa yang menjadi harapan. Bukan kondisi yang lebih baik yang harusnya kita harapkan saudara. Tapi kepada pribadi siapa yang kita berharap. Karena tanpa kita sadari saudara, harapan kita letakkan pada keadaan atau kondisi yang lebih baik. Tanpa kita sadari, kita meletakkan harapan kita pada ciptaan. Bukan pada Sang Pencipta. Kita berharap pada ciptaan seperti kita berharap kepada Sang Pencipta itu sendiri. Kita berharap kepada berkat Allah, tapi tidak berharap kepada Allahnya saudara. Apa yang hari ini saudara harapkan? Apa yang saudara harapkan di tahun 2025? Saudara, sah-sah saja kalau kita berharap punya kondisi hidup yang lebih baik. Kita sah-sah saja kalau kita berharap kondisi bisnis akan lebih baik. Kondisi pekerjaan, kondisi relasi kita akan menjadi jauh lebih baik. Anak-anak kita jadi lebih baik. Keluarga kita jadi lebih baik. Gereja kita bisa jadi lebih baik saudara. Dan tanpa sadar bisa saja kita menaruh pengharapan kita hanya pada orang tertentu.
manusia tertentu. Tidak pada Tuhannya, saudara. Tapi kalau kita menaruh pada kondisi tertentu, pada orang tertentu, saudara, kita bisa kecewa kalau kenyataan kondisi kita tidak berubah. Kita bisa menjadi orang yang akan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan akhirnya kita lelah, capek. Kita bisa kehilangan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan menjalani hidup. Karena sesungguhnya sukacita dan damai itu kita dapatkan ketika kita ada di dalam Kristus. Waktu kita meletakkan diri kita di dalam tangan Kristus, Sang Damai itu. Saudara, saya ingin menutup sharing saya ini dengan apa yang dikatakan oleh John Piper, oleh Timothy Keller. Timothy Keller berkata begini, Yesus Kristus yang memiliki semua kuasa di dunia, melihat kita itu diperbudak oleh banyak hal yang kita pikir akan membebaskan kita. Tadi semua yang saya sebutkan. Kondisi yang lebih baik, ya, keadaan yang lebih baik, solusi akan lebih baik, relasi yang lebih baik, kondisi bisnis, keadaan pekerjaan kita yang lebih baik. Saudara, Yesus Kristus yang memiliki semua kuasa di dunia ini melihat kita diperbudak oleh hal-hal yang kita pikir akan membebaskan kita. Dia melepaskan keilahiannya dan kebesarannya, dan dengan mengorbankan hidupnya, dia membayar hutang dosa kita, menyediakan satu-satunya tempat di mana hati kita dapat beristirahat, yaitu di rumah Bapaknya. Keller menutup dengan sangat baik. Dia kata, mengetahui apa yang dia lakukan akan mengubah kita dari dalam keluar. Satu-satunya harapan kita, saudara, bukanlah mengubah apa yang di luar, tapi apa yang ada di dalam. Saudara, Tuhan Yesus itu berjanji bahwa dia akan datang untuk kedua kali, betul ya? Pengharapan yang Kristus berikan itu melepaskan kita dari perbudakan atas dosa dan keadaan yang mencekik kita. Dan salah satu pengharapan yang menolong kita melampaui keadaan kondisi kita adalah pengharapan yang kita taruh pada Yesus yang akan datang untuk kedua kali. Tetapi saudara, saya berpikir gini, kedatangan Kristus yang kedua kalinya yang memang seringkali digemakan justru pada saat Advent, mungkin tidak banyak dari kita yang percaya bahwa Yesus itu akan datang kedua kalinya. Saudara percaya Yesus akan datang kedua kalinya? Itu sebabnya setiap kali doa berkat, saudara, waktu berkat sampaikan, saya ngomong begini, semua berkat penyertaan Tuhan ada padamu dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya. Itu sesuatu yang sengaja diulang-ulang, bukan kemudian menjadi rutinitas, tapi sebagai sebuah pengingat. Satu hari nanti semua berkat itu akan kita alami sampai nanti berkat terbesar itu datang. Yesus datang kedua kalinya, saudara. Tapi saya berpikir, tidak banyak dari orang percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Dan saya berpikir, kemungkinan saya juga akan mati duluan sebelum melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan mungkin dari kita tidak ada yang melihat muka dengan muka waktu Yesus datang itu seperti apa. Mungkin kita tidak ada di dunia ini lagi, saudara. Tapi apakah Tuhan itu ingkar janji? Tidak. Kalau yang pertama, belasan, puluhan keturunan baru dia datang. Saudara, yang kedua, entah berapa keturunan dia akan datang, tapi dia pasti akan datang, saudara. Dia tidak ingkar janji. Dia akan datang dalam kebesarannya sebagai raja yang berkuasa di dunia ini. Dan pada saat dia datang, saudara, pada saat dia datang, semua akan diubahkan. Kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang kita terima dari Tuhan sendiri. Tubuh yang ada pada Yesus itu sendiri. Dan inilah, saudara, yang berulang kali diajarkan oleh Paulus dalam surat-suratnya bahwa kita akan diubahkan. Saya tidak percaya pada pengangkatan, karena itu bahasa figuratif sebetulnya. Tapi yang saya percaya begini, setiap kita yang mati di dalam Tuhan, pada waktu Yesus datang kedua kalinya, kita yang mati dibangkitkan oleh Allah. Kita akan memakai tubuh kemuliaan. Dan orang-orang yang hidup pada saat Yesus datang,
akan diubahkan dan menggunakan tubuh kemuliaan itu. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia selamanya. Saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Satu lagu yang akan mengingatkan kita bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dia akan pulihkan hidup kita, asal kita mau percaya dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Biarlah kiranya pujian ini, waktu pujian ini nyanyikan, saudara merenungkan lagi di hadapan Tuhan. Seberapa percaya saudara pada pengharapan yang Tuhan berikan. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Lagu ini, saudara tundukkan kepalamu. Tuhan sangat tahu apa yang kita hadapi hari ini. Kesulitan, penderitaan bahkan kondisi kita yang mungkin di akhir tahun ini bergulung dengan pekerjaan yang sangat banyak. Saudara, bicaralah kepada dirimu sendiri, bilang ada Yesus yang peduli. Ada Yesus yang menolongmu. Ada Yesus yang membebaskanmu dari dalam keluar. Sehingga apapun yang kau kerjakan tetap menjadi saksinya. Ingat, Yesus tidak pernah ingkar janji. Dan taruhlah pengharapan kita tidak pada kondisi yang lebih baik, tapi pada pribadi Yesus yang satu hari nanti akan mengubahkan kita dengan tubuh kemuliaan yang Dia akan anugerahkan kepada kita. Iman yang kita miliki hari ini tidak sia-sia. Kita akan hidup bersama Allah selamanya. Saudara berdoa, pakai bahasamu sendiri. Datang kepada Tuhan, minta Dia berikan pengharapan di akhir tahun ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan kami. Mencelikan mata kami untuk melihat bahwa kami orang-orang yang percaya haruslah orang-orang yang ditandai dengan orang-orang yang punya pengharapan. Orang-orang yang tidak dipatahkan oleh kesulitan. Orang-orang yang tidak dilemahkan oleh tantangan. Tetapi orang yang terus punya semangat untuk bangkit. Karena kami memiliki Kristus Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Karena pengharapan kami tidak letakkan pada yang fana, tapi pada yang kekal. Tuhan berkati untuk jemaat Tuhan yang hari ini dalam kondisi sulit. Biarlah pengharapan-Mu membebaskan mereka. Biarlah mereka mampu lagi berjalan di tengah-tengah kesulitan.
Dan kalau Tuhan mau pakai kami menjadi agen perubahan-Mu, tolong Tuhan bawa kami untuk menyadarkan banyak orang. Bawa kami untuk berdoa untuk orang tertentu yang hari ini sedang dalam permasalahan yang bergulung-gulung dan mereka rasanya tidak bisa keluar dari masalah itu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Bahkan kalau Tuhan mau pakai, tolong kami untuk mengatakan sesuatu. Kami berbicara kepada mereka bahwa Allah peduli dalam hidup mereka dalam kondisi itu. Sehingga sekali lagi Tuhan, yang Tuhan angkat itu bukan hidup kami saja. Kami menjadi orang-orang yang kemudian juga mengangkat orang lain untuk datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami sepanjang tahun ini, di akhir tahun ini. Biarlah sukacita Natal, harapan yang daripada Tuhan itu mengisi hari-hari kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di penghujung tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.